Wakilnya itu Pak Bambang DH. Saya tanya kepada beliau, Pak Bambang, benar ini sama Bu Risma? Oh iya Pak Arief, ini tugas partai. Dan menurut riset, yang bisa mengalahkan Pak Arief itu kalau Bu Risma sama saya. Oh ya sudah. Ya. Jadi Yang seperti terjadi, itu. harus teruskan. Yang terjadi, Pak Bambang kan mengundurkan diri. Pecah juga. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang fenomena konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengemuka kembali. Kita tahu bahwa kita sudah 20 tahun pilkada langsung dilaksanakan di Indonesia dengan mencalonkan atau mengusung pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, yang terjadi belakangan ada fenomena pertengkaran, gontok-gontokan, konflik atau gegeran antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Contohnya adalah di Jember, di Sidoarjo yang ada di Jawa Timur, dan masih banyak lagi yang muncul di permukaan. Hadir di sini bersama kita Dr. Suko Widodo, ahli komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya, yang juga selama ini dikenal mendalami tentang pemerintahan daerah. Selamat sore Pak Suko. Sore malam Mas Arief ini. Apa aja yang tersiar? Apa kabar? Wis suwe ora ketemu? Ya, ketemu sekali diundang Mas Arief ngobrol soal perpecahan pemimpin daerah. Pemimpin daerah. Saya sebenarnya sebelum ditanya jawab dulu. Kalau mau pemimpin daerah bagus, belajarlah sama Mas Arief sebetulnya. Enggak, tapi intinya begini, Pak Suko. Ya, seperti Anda tahu belakangan ini kan ada beberapa kepala daerah konflik. Bahkan sampai kemudian menimbulkan kekacauan yang luar biasa seperti di Pati misalnya gitu kan. Nah, kalau kita melihat hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan bak sinetron. Iya. Ya kan? Di awalnya mesra, kemudian di endingnya bahkan belum sampai ending saling lempar kursi. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa seperti ini? Iya, kalau dulu kita namanya, saya kira guru kita sama, Prof. Sujito dulu pernah punya teori bandul. Jadi teori bandul itu kan kalau di atas gerak sedikit aja, yang bawah kan puntang-panting. Oh, Jadi talinya dua. Nah sekarang talinya itu sudah megang yombo, berarti kan efeknya itu. Nah, komunikasi politik selalu bicara soal dampak dari proses pengkomunikasian politik, pengkomunikasian kebijakan. Nah kalau dicari penyebabnya ya banyak Mas Arief. Tapi saya orang yang saya puji adalah seorang Arief Apandi dan Gus Ipul sebetulnya. Ketika menjadi wakil itu ya wakil saja. Tidak pernah merasa berasa wali kota. Itu kunci pertama. Ya. Jadi ada batas limit di mana dia berada di situ itu. Berapapun sumbangan yang sebelumnya dilakukan, berapapun yang dilakukan mungkin melebihi atau banyak, tapi ya porsinya di situ itu. Ya. Jadi limited, jadi proporsional, berada di ruang yang dijaga. Saya kira itu kunci awalnya. Ya. Pak Suko ini nyebut Gus Ipul, yakni Saifullah Yusuf yang pernah menjadi wakil gubernur Jawa Timur 2 periode. Ya. Nah, beliau nyinggung saya karena saya ya kebetulan aja. jadi Rek, aku ini kebetulan aja dulu pernah jadi wakilnya Pak Bambang DH di pemerintah kota Surabaya. Tahun berapa sih? 2005 ya? 2005-2010. Ya. Dan nyaman-nyaman Surabaya meletakkan dasar kebijakan yang saya kira sejalan gitu loh. Ya, alhamdulillah selama menjadi wakil kita tidak pernah konflik rebutan penggawean gitu, apapun yang diberikan oleh Pak Bambang ya saya terima, saya jalankan dengan baik. Nah, bahwa kemudian
berikutnya jutaan ya karena itu politik. Ya gitu itu lain persoalan. Tapi Lain persoalan. sepanjang dia dalam periode kontrak dengan negara, kontrak dengan masyarakat itu kan bagus. Saya selalu mengatakan gini, para politisi itu seringkali orang kita itu mencintai tujuannya, tapi tidak setia dengan tujuan. Artinya kalau punya cita, wah kita satu, tapi dia tidak mau merawat ketika sudah jadi. Jadi passion itu tidak sembarang orang seperti Gus Ipul, Pak Arief bisa menjalani posisi seperti itu. Nah yang terjadi sekarang kan juga begitu kan, banyak orang yang kemudian kita nggak tahu case-nya apakah yang salah bupatinya atau wakilnya, wali kota atau wakilnya, tetapi yang rugi adalah masyarakat. Pak Suko, kalau melihat saya yang saya rasakan lah gitu kan, dan mungkin juga dirasakan oleh Gus Ipul itu dulu kan karena paling tidak saya itu kan rumongso Pak Bambang memberi ruang. Ya. Jadi oke, misalnya saya dulu dipasrahin untuk ngurus pariwisata. Ya. Nah, Kincelong, apal mas saya. jadi Keren itu. Jadi misalnya dan itu memberikan ruang yang penuh gitu. Yeah. Katakanlah, oh Pak Bambang saya butuh butuh modal dasar, misalnya budget untuk promosi, beliau kasih. Pak Bambang kita butuh bikin kelembagaannya, bikin organisasi Surabaya Tourism and Promotion Board, beliau kasih SK-nya, gitu-gitu. Jadi ada ruang gitu. Nah, tapi kan tidak banyak juga kepala daerah yang punya karakter pemikiran yang sama seperti itu. Misalnya Pak Dekarwo ngasih ruang kepada Gus Ipul, Pak Bambang Deha ngasih ruang kepada saya, gitu kan. Nah, berarti ini kan lebih personalnya saja kan Pak Suko. Padahal sebetulnya secara sistem apakah juga? Jadi sebetulnya memang betul personal, tapi dalam arti personal itu tidak hanya satu loh, personality tapi dua pihak, couple mas. Ketika Pak Arief diberikan ruang dan ruang itu fokus dijalani Pak Arief dan Pak Arief juga tumak ninah menjalani setia tadi yang setia, tidak melebihi itu ya jadi kecocokannya di situ. Jadi tidak bisa juga seorang bupati menyerahkan kerisnya atau ruangnya pada wakilnya, tapi kalau wakilnya kemudian tidak amanah bisa jadi beda. Tetapi dalam kasus terakhir ini saya lihat memang ada banyak faktor. Kalau kita lihat faktor politik ya kita tahu bahwa sistem politik di Indonesia itu kan koalisi. Sistem inilah yang menurut saya salah satu faktor di mana politik kemudian menjadi yang penting menang. Soal rakyat itu nanti kemenangan memberikan dampak yang baik atau buruk itu soal nanti. Ini problem yang saya kira ke depan harus menjadi pelajaran, dan pelajaran selama ini banyak juga mereka yang kawin paksa hanya karena menang dalam kompetisi. Bisa menang kompetisi tapi tidak bisa memenangkan tujuan dari yang diharapkan dari banyak orang. Jadi karena koalisi itu pun ada peluang untuk kompetisi politik sebetulnya. Salah satunya di situ. Setelah itu ya. Dan ada yang bilang misalnya kayak kasus Sidoarjo itu karena kepala daerah bupatinya dengan wakilnya beda partai. Terus kemudian wakilnya merasa dia didukung oleh partai berkuasa karena dan dia juga sebagai ketua partai juga kan. Nah, itu kan otomatis dia punya peran ganda di semacam itu. Tapi ketika dalam ruang eksekutif sesungguhnya dia ya menjalankan dari semua pendukungnya itu. Makanya kalau terjadi sekarang ada bentik atau benturan antar pemimpin, orang yang saya salahkan pertama adalah ketua partai politik setempat. Siapa yang mendukung mereka? Mereka yang harusnya menyelesaikan. Itu dari aspek politis. Tapi yang kedua Mas Arief, kalau di desa itu kan ada jabatan namanya Kamituwo. Kalau saya misalnya di Jawa itu berkonflik dengan orang tua yang menyelesaikan Pak D saya. Jadi ada pihak ketika dalam teori komunikasi itu saya kira harus ada model ribon. Nggak bisa jadi persoalan tidak bisa berdua, tapi orang lain itu akan harus ada penengahnya, gatekeeper-nya yang melakukan itu. Nah,
apa ya, di dalam teori modern atau praktek sekarang nggak ada. Misalnya kita ambil contoh yang geger itu sekarang jelas di depan mata kan Sidoarjo, kemudian Jember, kemudian ada yang tidak kita sebutkan karena ini geger atau enggak ya nggak tahu lah. Tapi Mas Arif deket sini nggak? atau di sini ya? Gini Mas Arif, kalau di luar negeri itu ada namanya Dewan Kota. Dewan Kota itu kan orang-orang yang dia didukung atau ditunjuk oleh masyarakat untuk ikut memberikan value ya soal moral kota itu gitu loh. Bukan DPRD-nya loh ya. Bukan DPRD. Bukan ya. orang-orang itu. Nah, ini seperti apa namanya, institusi informal yang berisi orang-orang yang punya legitimasi, sepuh, expertise. Dan kemudian dia memberikan nasihat lah ya. Ya, itu kita belum ada. Harusnya ada. Kalau di tingkat nasional gerakan Nurani Bangsa. Itu kan baru aja. Tapi kita secara ketika Republik dibangun sepertinya rasanya nggak ada. Nah mestinya tokoh-tokoh, misalnya kan kita yang di Jawa Timur ada tokoh NU, tokoh Muhammadiyah misalnya atau siapa. Bisa melakukan, tapi dengan catatan tokohnya itu jangan masuk politik juga gitu loh. Dia benar-benar menjaga di semacam itu. Bisa juga tokoh seniman atau apa dan sebagainya itu. Nah, dulu saya ingat betul sebelum ketika saya masih di media itu kan ada namanya Dewan Kota. Bahkan kemudian saya memfasilitasi media itu, memfasilitasi juga. Yang melahirkan bahkan Mas Arif ketika memimpin media terbesar di Indonesia itu kan ada Dewan Pembaca kan? Ya, ada Dewan itu Pembaca. Kan untuk kontrol redaktur. Jadi Pak Arif menyediakan diri untuk dikontrol orang. Nah, kenapa di Surabaya ada konflik? Karena Pak Arif sudah belajar tentang itu juga. Kayaknya memang harus ada Pak Arif. Kalau enggak nanti akan terus begitu, jadi demokrasi hanya diisi 5 tahunan, pilihan siapa menang, prosedural, transaksi sudah. Enggak ada untungnya bagi masyarakat demokrasi itu. Karena itu sebetulnya memang untuk menjadi pemimpin itu harus sekolah. Menarik ini. Ya harus sekolah. Ijazahnya kudu asli. Yang penting sekolah kan yang penting belajar, bukan ijazah, yang penting belajar gitu. Nah, ada kalau saya selalu mengajarkan pada mahasiswa itu pelajaran komunikasi politik itu film King's Speech. Jadi bicara raja, sabdo raja lah. Itu film Inggris yang mendapat hadiah luar biasa karena ada seorang anak raja yang dia sebenarnya tidak disiapkan jadi raja, tapi karena kakaknya kecelakaan peristiwa dia dijadikan raja. Tetapi untuk jadi raja dia tidak siap, maka dia disekolahkan. Sekolahnya apa? Pidato, Pak Arif. Berkomunikasi. Ya saya pernah lihat di Netflix gitu ya. Iya, berkomunikasi. Dari komunikasi lah, tidak hanya bicara, tapi kemampuan untuk mendengar. Nah, mereka saya kira apakah calon wali kota atau wali kota, bupati, wakil bupati, seharusnya partai punya sekolah. Jangan sekolah politik. Sekolah misalnya komunikasi dan kepemimpinan itu. Saya siap ngajar. Ya. Iki dodolan wae. Nah, itu butuh loh Pak Arif. Tidak hanya bupati wali kota, pimpinan itu harus punya skill communication. Itu dasar. Ada banyak sekarang pimpinan atau tokoh politik yang tidak punya kemampuan untuk itu. Tadi saya menarik sekali. Jadi katakanlah dia bisa pinter ngomong, tapi tidak terbiasa untuk mendengarkan. Yes. Iya kan? Iya. Nah, itu secara komunikasi juga tidak baik kan? Kan itu kritik dari almarhum Pak Aldawan, Ketua ISKI kita, Ikatan Sarjana Komunikasi, mengatakan hari ini banyak orang saling berbincang tapi tidak berkomunikasi. Karena komunikasi bukan hanya bicara tapi juga mendengarkan. Bagaimana mendengarkan, bagaimana kemudian terjadi pemahaman bersama. Seperti itu ya? Ya, Dewan Kota, kemudian Ombudsman Pembaca yang dibentuk Pak Arif, itu Pak Arif mungkin, gak mikir, saya mikir Pak, dalam pelajaran saya menceritakan, itu sebetulnya yang bisa membuat peradaban kita lebih bagus dari sekarang ini. Ya, kita dulu berpikirnya kontrol sih ya. Harus ada banyak fungsi yang lain Mas Arif. Ada kontrol, kemudian juga ada fungsi marketing.
Oh, marketingnya ya. Nah, saya marketing nggak ikut tuh, tapi kontrolnya saya suka. Artinya fungsi marketing itu kita coba menangkap karena birokrat sama saja. Birokrat itu sehari-hari kan disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis dan teknokratis. Sehingga kemudian dia tidak akan punya kepekaan yang lebih untuk apa sih aspirasi masyarakat itu gitu. Apa sih yang harus didengarkan dari masyarakat itu? Nah, dewan dulu saya dewan pembaca itu. Oh, saya ingin menangkap apa sih yang dimaui pembaca sebetulnya terhadap media kita. Tapi saya pernah ketika cerita sama seorang bidar yang mengatakan, ya kami punya balitbang. Ya saya ketawa aja. Lah, iya sebetulnya fungsi untuk mendengarkan itu bisa dari penelitian. Tapi praktek penelitian di pemerintahan acap kali ya prosedural aja, tidak real dilakukan. Mendengar suara itu penting. Saya jadi ingat ketika istilahnya nyamar Pak Arif, Hamengkubuwono ke-9 dulu kalau nggak salah pernah nyamar blusukan. Tapi ini blusannya Hamengkubuwono ya, bukan yang lain. Jadi dia datang, ketika datang ke masyarakat itu tidak memperlihatkan diri sebagai seorang pemimpin. Jadi beliau Pak naik kol dulu 80 itu, kemudian jualan sayur dan dia mendengarkan rasanane masyarakat itu. Baru ketahuan ketika topinya jatuh dan wah kaget. Nah, saya itu dia menghentikan. Tapi ketika berada dalam belusuan, dia tidak menggambarkan beliau sebagai seorang raja. Tidak ada wartawan, tidak ada media, dia benar-benar murni. Nah, kayaknya para pemimpin harus mendengarkan dengan murni, otentik dari masyarakat itu apa, sepahit apapun. Pak Arif terbiasa begitu, maka bisa menjalankan itu. Sehingga seorang pemimpin kalau mau terbiasa mendengarkan jujur suara rakyat, dia akan bisa memerankan apakah jadi bupatinya atau jadi wakilnya. Mas Suko, Pak Suko, kita kembali ke laptop nih. Jadi kalau saya mendengarkan semua keterangannya Pak Suko tadi, itu kan lebih kepada yang menentukan itu bawaan perasaan dari masing-masing. Komunikasi itu menciptakan perasaan. Sehingga kemudian kalau ada dilembagakan, itu ada Dewan Kota yang bisa memberikan jembatan antara yang diwakili dengan yang penguasanya itu. Tapi kalau dilihat dari sistem pemerintahan, sebetulnya seberapa besar sih sistem pemerintahan itu memicu atau memberikan ruang terjadinya konflik atau godaan antara wakil dan kepalanya itu? Ya, sistem pemerintahan kita memang perlu kita kritisi karena sangat teknis sekali. Bahkan sistem penganggaran dan sebagainya itu membuat bupati dengan perangkatnya tidak bisa kreatif. Itu pernah kita kritik, misalnya kalau ada anggaran tahun depan, sekarang harus direncanakan. Nah kalau ada pergantian, ternyata beda misalnya. Oh ada perubahan anggaran, enggak juga. Sebetulnya harus ada kompromi itu. Nah itu sumbernya karena apa yang dituntut 98 tentang otonomi daerah itu tidak berjalan dengan bagus. Sehingga semua harus bergantung dengan pusat yang itu secara birokrasi agak melakukan. Saya kok cenderung biarkanlah orang lokal menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara-cara yang kreatif itu. Tentu koridor pusat harus ada. Nah kembali soal perpecahan itu. Siapa yang salah? Ya saya kira ketua partai politik harus punya daya kontrol tadi. Seperti Dewan Pembaca yang kemudian mengingatkan kepada redaktur, Pak Arif, ini bacanya ini berisiko loh, ini bagus ini tidak. Nah ini kan nggak ada kontrol. Nah semua yang DPR itu kan teknis semua kan, teknis yang sudah dicetak yang ya selalu begitu-begitu aja itu, nggak ada perubahan. Misalnya gini, kan tidak semua yang pusat cocok. Harus ada sebuah kota Surabaya misalnya. Masa harus ada dinas pertanian misalnya. Ya kayak itu kan harus ada. Ya kenapa enggak dinas pertamanan dan dinas kuburan saja yang jauh lebih jadi tidak dari bawah itu.
kita harus berani melakukan pembongkaran terhadap itu. Ya kalau kita lihat revisi terhadap undang-undang pemerintahan daerah kan memang dari hari ke hari cenderung sentralistik, resentralisasi. Jadi misalnya contohnya ya itu tadi semuanya harus penganggaran yang tadinya lebih banyak di kota kabupaten, sekarang ditarik lagi ke atas. Kemudian yang menentukan mereka program nasional menjadi prioritas, program kewenangannya semakin mengecil lah gitu. Kewenangannya semakin mengecil. Nah, bisa jadi karena harus menerjemahkan itu, akhirnya bupati dan wakil bupati gegeran. Coba kalau tadi di ruang-ruang tadi itu Mas Arif. Kita kan lagi bahas soal itu yang penting. Jadi menurut saya ini kasus di Jember di Sidoarjo misalnya. Ini sangat merugikan rakyat, jujur aja diakui atau tidak. Apapun yang tampak di media sudah ada niat kita dan sebagainya. Masyarakat nggak lihat niatnya Pak Arif, melihat action. Jadi reputasi itu ditentukan proof of action dari para pemimpinnya itu yang dilakukan. Nah, kadang-kadang begini, yang di era digital komunikasi itu koyok-koyok bupati atau wali kota itu balapan mejeng di ruang digital. Nek perlu mereka ya sudah harus beli like gitu. Iki janora jujur, menurut saya tidak otentik. Netizen lebih tahu soal-soal itu. Jadi saya saking kadang ya kagum. Ya kalau dulu ketika digital belum begitu mengemuka gitu kan, sebetulnya kan yang terjadi itu seringkali ibaratnya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan rebutan panggung. Iya. Iya kan? Sekarang panggung. Apalagi partainya beda-beda ya kan? Karena tuntutan partai, kadang rebutan panggung. Sebetulnya kalau rebutan panggung itu api kayak apa sih gitu. Piye carane panggung itu bisa kemudian atau memang harus kepala daerah itu harus bisa menjadi manajer yang baik sehingga panggung itu bisa diatur sedemikian rupa tampil bagus secara bersama gitu. Iya, saya kira memang betul seorang bupati, seorang wali kota dia harus saya selalu mengatakan jangan asal terkenal. Jangan asal terkenal, tapi dia mumpuni. Mumpuni itu kan ya termasuk kesabaran, mengatur dirinya dan sebagainya itu. Nah, balik soal panggung itu. Sekarang yang terjadi, mereka buka panggung dewe-dewe, Pak Arif. Ya. Mereka buka lapak sendiri. Jadi ya mensana incorpore sano, satu ke sana, satu ke sono. Tetap aja karena bandulnya bekar ya wis kacau balau dan sekali lagi rakyat tidak akan mendapat manfaat atau kalau dapat kecil karena pertikaian di atas. Padahal kalau mereka rukun, mereka akan mendapat kue yang lebih besar itu. Jadi harusnya memang harus ada pertanggungjawaban secara ya kalau pemerintahan mungkin bisa, tapi secara kultural juga publik harus mendapatkan contoh panutan dan sebagainya itu Pak Suko. Kalau kita lihat di undang-undang nih, memang yang namanya wakil itu tidak punya kewenangan yang mandiri. Ya, tidak tersurat sama sekali, sekali betul. Jadi selalu dia membantu wali kota. Kemudian katakanlah dia punya kewenangan untuk pengawasan, mengkoordinasikan aparat. Tapi semuanya itu pertanggungjawabannya kepada wali kota. Iya, betul. Sementara ketika kemudian dia berkontestasi, masing-masing punya konstituen sendiri-sendiri yang harus dirawat. Apakah itu tidak menjadi persoalan ya? Selain persoalan komunikasi ini. Ya, itu persoalan dari makanya saya bilang bahwa tuntutan dulu kan harus parlemen threshold 20%. Itu yang membuat itu kan begitu kan. Akhirnya kawin paksa besar-besaran itu. Coba sekarang kalau misalnya satu partai 10% boleh majukan wali kota dan wakil kota.
itu masih lumayan. Meskipun sekali lagi kalau soal leadership adalah soal personal seperti kata Mas Arif tadi, itu soal kepemimpinan, soal komunikasi, soal kepemimpinan itu soal sendiri. Tapi sistem itu bisa dilakukan. Di Amerika misalnya kita nggak terlalu mengenal wakil presiden. Dia dimunculkan ketika presidennya ketembak baru misalnya. Tapi partainya satu. Ya. Republikan atau Demokrat. Ya, semacam itu. Dan sekarang kan karena koalisi mau tidak mau dia kan juga, saya sudah memberikan sumbangan. Saya melihat kadang-kadang partai politik merasa menjadi pahlawan di dalam demokrasi. Ini bahayanya kalau dia sudah merasa akulah pahlawan demokrasi, akulah penguasa. Saya ada kalimat bukunya, kalau nggak salah Thomas Jefferson ya, duta besar Amerika di Perancis, tapi kemudian dia menjadi presiden ketiga Amerika. Dia katakan bahwa parlemen ini sudah memiliki kekuasaan, karena waktu itu parlemen ada legislatifnya juga berfungsi melakukan pengawasan kepada pemerintahan, ada juga yang lengkap bertemu di situ wali kota untuk waktu sidang itu. Dan dia mengatakan begini, kita lengkap di sini, tetapi ini tidak mencukupi demokrasi. Karena orang yang duduk di luar sana, yaitu wartawan, dialah yang menentukan opini publik. Dialah sesungguhnya penguasa masyarakat, yaitu vote estate di situ. Awalnya kan seperti itu. Nah, media kita sekarang menjadi bagian dari kekuasaan. Itu repotnya. Bahkan menjadi petugasnya dari legislatif maupun eksekutif maupun legislatif. Tapi kan ada demokratisasi di dalam penyampaian informasi ya, dengan adanya media sosial. Ya, tetapi kan kembali lagi ketika muncul kapitalisasi, kelemahannya ya begini nih, kita nggak ada ruang yang kuat untuk mengkontrol praktek-praktek itu. Bupati, wali kota jelas cetowelo-welo dikabarkan oleh media. Tapi ya sudah, terus saja pemberitaannya hanya konflik-konflik, tapi siapa yang menyelesaikan itu? Ini loh masalahnya. Media udah betul sebenarnya dari aspek jurnalistik udah mengabarkan itu. Mesti harus ada pendapat-pendapat yang membuat mereka berubah itu loh. Ya, jadi konco kita ngomong kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bikin kepala pusing, Pak. Dan sebetulnya ini kan persoalan lama yang kemudian muncul kembali, dan bahkan makin terbuka, misalnya sampai kemudian ada yang kepala daerah atau wakil kepala daerahnya melaporkan ke KPK, ke aparat hukum dan lain sebagainya. Begitu. Salah kaitannya Pak Arif. Kadang-kadang tuh kalau karena kawin paksa itu ya, saya sudah jadi bupati misalnya. Ya karena merasa menang, terus dia pilih wakil aja, pilih sesukanya dia. Ya yang jadi wakil saya yang penting punya modal. Buncinya lebih besar, transaksi itu lebih besar itu. Ini saya temui dan ya itu dianggap hal biasa. Jadi jiwa ke-leadershipan, jiwa keperwiraan, jiwa untuk membuat melayani masyarakat itu nggak ada. Kita butuh revolusi di dalam cara berpikir pemerintahan. Kita tuh services, melayani sebetulnya. Berarti kan di awalnya kan, ini kawin paksa itu menjadi sumber. Ya. Nah, kalau memang sistem politiknya masih harus ada koalisi untuk pemenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu, mungkin nggak ada proses itu, ada mekanisme. Jadi kayak kalau wong mau kawin itu ono pacarane sik ngono lho. Jadi ada masa, artinya wakil itu bisa diganti, misalnya sistemnya wakil bisa diganti sewaktu-waktu. Ta'aruf sih. Iya, jadi 6 bulan ta'aruf. Saya dulu kan S2 saya, penelitian saya tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Iya. Nah, waktu itu saya salah satu tesis saya bahwa rata-rata bulan madu antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu 6 bulan. Atau lebih baik ketika maju wakil kota ya satu orang aja. Wakilnya terserah dia, itu lebih bagus, namanya nggak usah dimunculkan misalnya. Sebetulnya ya. Baru dia setelah jadi, dia cari wakil. Ya. Ini kan gagasan yang... Jadi orientasinya kepada satu orang konsolidasi pemerintahan itu. Karena kalau kan seringkali konsep
kita boleh kok pemerintahan dirubah, boleh aja kok sebetulnya itu. Atau wakilnya tidak ikut dalam konsentrasi. Tidak ada konsentrasi, jadi tidak ikut dalam pemilihan. Ya. Pemilihannya adalah kepala daerah. Ya. Baru kemudian undang-undang memberikan ruang untuk memilih wakil. Ya. Katakanlah diusung dari 5 partai itu mengusulkan, nah kemudian keputusannya ada pada wali kota. Ya. Itu akan ideal karena wali kota atau bupati punya seleranya cocok dan nggak mudah loh Pak. Baru kenal, udah nanti malam keputusan ini kita hitung riset menang ya, gara-gara riset yang kadang-kadang nggak ada, jadi nggak ada, politik itu kemudian tidak bermanfaat bagi rakyat jadinya, hanya untuk menentukan kayak lomba cerdas cermat tuh, siapa menang siapa kalah ya udah berhenti, setelah itu sekar kemu gitu loh. Jadi iki aku mau aja cerita ini pengalaman. Jadi ketika saya di akhir dengan Pak Bambang Deha, itu kan kemudian Pak Bambang Deha memutuskan atau partai yang mengusungnya memutuskan untuk mengusung Bu Risma menjadi wali kota. Meskipun Pak Bambang pengennya Pak Arief. Dan wakilnya itu Pak Bambang Deha. Saya tanya kepada beliau, Pak Bambang, benar ini sama Bu Risma? Oh iya Pak Arief, ini tugas partai. Dan menurut riset yang bisa mengalahkan Pak Arief itu kalau Bu Risma sama saya. Oh ya sudah. Ya. Jadi yang seperti terjadi, itu. Harus teruskan. Yang terjadi Pak Bambang kan mengundurkan diri. Pecah juga. Iya kan? Loh iyalah Pak Arief itu harus lengkap dong kalau bikin Enggak, sebetulnya ada cerita lanjutannya. Jadi waktu itu saya bilang kepada beliau, tapi Pak Bambang menurut saya nanti paling lama 2 tahun lah sama Bu Risma. Saya bilang gitu. Nah suatu saat setahun saya bikin sesuatu, kemudian mengundang Pak Bambang Deha untuk groundbreaking di tengah kota sana. Jadi groundbreaking pembangunan yang saya bangun itu. Nah di situ beliau cerita, menggamit saya gitu sambil jalan. Bener sampean Mas. Orang mengrong tahun. Rong sasi. Rong minggu aku nggak disopo. Nah, tapi saya ceritanya seneng saya karena betapapun berbeda pilihan dengan Pak Bambang Deha kemudian kan keakraban sebagai kawan itu kan ada gitu loh. Nah kita sekarang kehilangan itu. Ya politik kan harus gitu seharusnya ya menjadi keakraban itu. Politik itu kan kepentingan. Iya kan? Tapi kemudian hubungan itu kan kemanusiaan. Harus terjadi. Ya. Harus tetap dong. Iya kan? Iya. Makanya benar Mas Arief, pengetahuan komunikasi itu menjadi penting. Komunikasi politik itu bukan sekedar, jadi ada punktual. Jadi pada case-case tertentu dia oke setuju, tidak juga. Tapi relasi humanisme sebagai kawan, kolega itu harus dibahas. Nggak ada, kita tuh istilahnya dalam kompetisi itu kompetitor bukan musuh. Nah kadang-kadang kita ya sudah kalau menyebut musuh itu seolah itu lawannya harus sampai dimatikan misalnya. Nah, cara-cara berpikir yang salah ini saya kira harus mendewasakan kita. Tapi balik perkara saya hanya sebagai orang yang pelajari komunikasi politik, saya sedih kalau mendengar perpecahan karena risikonya bukan hanya pada di antara hubungan antara wakil wali kota atau bupati dengan wakilnya, tapi dengan rakyat, terutama rakyat itu. Dia akan tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang ia pilihnya. Pak Suko, kalau kita mengandaikan pemerintahan daerah itu panggung, ya kan? Terus di dalam panggung itu ada 2 aktor utama, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harus kerjasama. Tapi terus kemudian undang-undangnya ya seperti itulah. Wakil itu tidak punya kewenangan mandiri. Tapi kan jenengan ahli komunikasi. Apike ngono. Hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di panggung itu apakah koyok 2 komedian yang menggunakan panggung bersama atau 2 penyanyi yang duet nyanyi dangdut, atau mereka harus menjadi semacam tim sepak bola yang dia ini menjadi kapten berdua untuk mencapai gol itu. Jane kayak apa? Ya,
kepala daerah, pemimpin daerah itu satu prinsipnya. Kalau tidak ada, baru wakilnya. Artinya apa? Artinya wakilnya tidak boleh ngelamak, keladuk, tidak oleh offset. Offset, semacam itu. Nah, cara melakukan adalah bisa membuat perjanjian tidak tertulis. Misalnya ada saya misalnya beberapa yang menjadi kawan kami itu ada yang bagi, oh kamu ngurusi dinas-dinas ini, saya dinas-dinas ini. Tapi itu ada buruknya, kadang ada yang basah sana yang saya kering. Tapi menurut saya adalah pembagian yang wilayah itu ya sekali lagi ya kesepakatan aja. Misalnya kalau ada wali kotanya suka olahraga misalnya, ya udah panggungnya bagian saya, kamu yang lain. Itu kan tergantung dari, karena kan akadnya kan selalu berdua. Pacaran yang Pak Arief sebut itu kan masa di mana mereka bisa mempertemukan mana plus minusnya dan saling mengisi ini. Tidak ada aturan apapun. Jadi balik lagi ini soal apa ya, personal, soal kepasrahan. Ya sudah, saya memang wakil. Jadi tahu diri. Oke, saya karena saya pemimpin, ya saya harus bertanggung jawab semuanya. Saya tidak pernah menyalahkan wakilnya karena wakil itu adalah orang yang menggantikan saya. Jadi ada gentle dari wali kota atau bupatinya, ada juga kerendahan dan hati dari wakilnya itu loh. Dan itu akan menjadi satu kesatuan yang ketemu. Ya, dulur, ini kita pengen mengupas tadi apa saja yang menjadi penyebab utama dari konflik-konflik yang dialami oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan kita mendapatkan perspektif yang banyak, tapi dari semua perspektif yang kita terima dari Pak Suko tadi, sebetulnya ini lebih kepada apa namanya, ada bawaan sistem dari sistem pemerintahan kita dan sistem politik kita, tapi sebetulnya juga ada bawaan perasaan atau persoalan komunikasi. Bagaimana masing-masing bisa menempatkan diri kepala daerahnya yang memang punya otoritas penuh, memberikan kepercayaan juga kepada wakilnya. Wakilnya ya ojo ngelunjak gitu kan. Nah, untuk bisa mendapatkan apa namanya, bawaan perasaan, menyelaraskan antara bawaan perasaan dan bawaan sistem itu, komunikasi menjadi penting, plus diperlukan kelembagaan yang bisa menjadi jembatan. Gitu ya Pak Suko ya? Kira-kira gitu. Jadi tapi yang inti dari semuanya, dia akan teratasi kalau orang ini pernah atau terlatih atau terbiasa memahami komunikasi. Setiap orang punya sensor terhadap dirinya. Oh ini saya kelanjutan, oh saya harus membangun hubungan. Itu kan soal kemampuan kapasitas berkomunikasi. Dan ke depan orang-orang yang memiliki kapasitas komunikasi yang baik, dia akan bisa menjadi pemimpin yang hebat. Dan itu harus belajar tadi ya. Yes. Belajar itu kan berarti tidak harus tua, tapi kemudian punya kematangan. Mau mendengar, mau menyelami orang lain, mau memahami orang lain, mau menyampaikan, ya artinya gini, kadang-kadang ya ini tidak harus saya sampaikan di depan publik, saya dengan private, kan seni komunikasi di situ Mas Arief. Jadi lur, gitu aja. Jadi ini lah diterus-terus sik banget sampai isu. Nah, kita akan terus kemudian ngopi politik ini, terus akan berusaha mengkaji berbagai persoalan yang diantara kita, terutama mengenai persoalan-persoalan kedaerahan. Karena itu, ikuti terus perbincangan ini, ikuti terus apa yang akan kita tulis nanti di ngopibareng.id.